Taib. Nah dulu. Taib. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'du. Kita teruskan ya, masih mengenai kode. Tadi kode yang masuk ke fi'il madhi, sekarang kode yang masuk ke fi'il mudhari. Wa idza dakhalat qad 'alal fi'lil mudhari'i gitu asalnya ya. Wa idza dakhalat 'alal fi'lil mudhari'i, jika qad tersebut masuk ke fi'il mudhari', dalat maka si qad tersebut menunjukkan dalat ala. Dalla itu pasangannya ala, jangan lupa ya. Dalat ala ahadi makna yaini aidon, maka si qad tersebut menunjukkan ke salah satu dari dua makna juga. Wahuma keduanya adalah at-taqlil wa taksir ya. Lihat bertentangan, taklil dengan taksir itu bertentangan. Taklil qallala yuqallilu taklil, menyedikitkan. Ini yang sering kita terjemahkan dengan terkadang. Qad masuk ke fi'il mudhari diterjemahkan mayoritasnya dengan terkadang. Qad masuk ke fi'il mudhari diterjemahkan taksir sering, itu sangat jarang. Fa amma dalalatuha ala taklili fanahu qaulika, adapun ya penunjukan makna qad kepada taklil, maka contohnya seperti perkataan kamu, qad yasdukul kazubu. Kazub tuh amat pembohong ya, faul. Kazub tuh tukang bohong. Terkadang tukang bohong pun ya jujur gitu ya. Terkadang dia nggak selalu bohong terus full bohong, nggak. Terkadang dia jujur juga. Terkadang berarti kan ya namanya juga kazub, tukang, berarti kan seringnya ya kasirnya itu yakzub, bohong. Tapi bukan yakzub. Seringnya itu yakzib, bohong. Tapi terkadang dia yasduk, jujur juga. Terkadang amat sangat sedikit, amat sangat jarang. Wa qauluka dan contoh perkataan kamu juga, qad yajudul bakhilu, bakhil fa'il ya. Terkadang orang bakhil itu yajud, jada yajudu, jud, dermawan ya. Gitu ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yaqulu fi Ramadan. Rasul itu orang yang paling dermawan. Jud itu berarti kedermawanan. Nah, terkadang orang yang bakhil itu terkadang dermawan. Ya, seringnya apa? Seringnya bakhil. Ya, dermawannya mungkin ya sekali-kali gitu ya. Makanya disebutnya taklil, karena dia memang sedikit sekali dermawannya, banyaknya itu adalah bakhilnya. Berikutnya, qad yanjahul balid. Terkadang orang yang balid mungkin sudah jadi bahasa Sunda ya, belet gitu ya. Belet itu bodoh. Balid dasar belet gitu ya. Ada orang Sunda pasti tahu belet ya. Terkadang orang yang bodoh itu sukses lulus gitu ya. Terkadang seringnya ya nggak sukses, nggak lulus gitu ya. Wa amma dalalatu ala taksiri fanahu qaulika, adapun penunjukan makna qad ke taksir ya, lawan dari taklil, seperti perkataan kamu, qad yanalul mujtahidu bugyatahu. Sering sekali orang yang rajin memperoleh tujuannya, meraih tujuannya. Qad yanalu nggak bisa diterjemahkan dengan terkadang. Yang rajin mah biasanya tuh memperoleh apa yang dia harapkan ya. Ya, seringnya ya dia memperoleh apa yang dia harapkan. Ya, tujuannya, dia memperoleh tujuannya. Masa terkadang orang yang rajin jarang terkadang memperoleh tujuannya. Nggak benar. Justru yang rajin tuh dia ya semangat dan seterusnya, rajin. Nah, apa yang dia targetkan dia sampai, dia raih. Wa qaulika, dan perkataan kamu juga, qad yaf'alut taqiyyu ya, qad yaf'alut taqiyul khaira. Seringnya orang yang bertakwa itu ya
melakukan kebaikan. Masa orang bertakwa melakukan kebaikannya jarang, nggak masuk akal ya. Orang bertakwa justru sering melakukan kebaikan. Wa qauli syair, dan perkataan penyair, qad yudrikul muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jiliz zalalu. Sering orang yang muta'anni, slow gitu ya, nggak terburu-buru, sering memperoleh sebagian ya kebutuhannya, ya menemukan sebagian kebutuhannya, dan sering ya bersama dengan orang yang terburu-buru, sering apa? Sering terjadi zalal, ketergelinciran ya. Dan sering terjadi ketergelinciran bersama orang yang terburu-buru. Bukan terkadang, emang sering seperti itu. Kalau terburu-buru pasti tergelincir. Tapi ya, gurung gusuh atau dapat dari mana itu, bahasa Sunda itu. Gurung gusuh ya. Tapi orang yang muta'anni, yang enggak terburu-buru, kalem, itu dia ya sering memperoleh ya apa yang dia harapkan. Gitu ya, itu qad. Sekarang berikutnya, wa amasinu wa saufa fayadkhulani 'alal fi'lil mudhari'i wahdahu. Adapun sin dan saufa maka keduanya masuk ke fi'il mudhari aja, nggak masuk ke madi, nggak masuk ke amr, hanya mudhari aja. Kalau qad tadi ke madi dan ke mudhari, kalau sin dan saufa hanya ke mudhari aja. Wahuma yadullani ala tanfis wa ma'nahu al-istiqbal, dan keduanya menunjukkan ke tanfis ya, akan gitu ya, dan maknanya adalah istiqbal, di waktu yang akan datang, akan atau bakal ya. Illa an-nasina, hanya saja huruf sin aqallu istiqbalan min saufa, hanya saja huruf sin lebih sedikit masa yang akan datangnya dibandingkan saufa. Sekarang kemudian di masa yang akan datang, kalau sin di masa yang akan datangnya sedikit, sehari 2 hari. Kalau saufa banyak, setahun 2 tahun, puluhan tahun gitu ya. Ya itu bedanya. Makanya sering diterjemahkan sin itu akan, saufa itu bakal. Bakal ya, nggak tahu udah. Kelak apa? Kelak ini liwat. Ya, kelak aku akan melamarmu. Fa'ammasinu, adapun sin, fanahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, sayaqulu sufaha'u minan nasi, orang-orang bodoh dari manusia akan berkata. Kemudian sayaqulu lakal mukhallafun, orang-orang yang terlambat akan berkata kepadamu. Ya, orang-orang yang terlambat ikut perang. Wa amma saufa fanahu qaulika, jadi memang ya, dan itu nggak jauh ya, setelah ini nggak jauh memang seperti yang disebutkan oleh Al-Quran ya. Sekarang yang saufa, wa amma saufa fanahu qaulih ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan Rabb kamu ya benar-benar ya bakal memberikan kepada kamu ya sampai kamu ridho. Saufa nuslihim naro, kami akan melemparkan mereka ke dalam neraka. Masih jauh ya. Saufa yu'tihim ujurahum, ya, dia yaitu Allah akan memberikan, bakal memberikan kepada mereka ujurahum, pahala-pahala mereka. Ujur itu pahala, ajrun jamaknya ujur. Dan ini konteksnya akhirat. Akhirat dihitungnya masih jauh ya. Selesai. Berikutnya, wa amma ta'ut ta'nisi sakinatu, adapun ta'nis sakinah, fatadkhulu 'alal fi'lil madhi duna ghairihi. Nah, kalau ta'nis sakinah masuk ke fi'il madhi tanpa yang lainnya, ke fi'il madhi aja. Wal ghuradu minha ad-dalalatu 'ala anna lismal ladzi usnida hadzal fi'lu ilaihi muannasun. Dan tujuan dari ta'nis sakinah adalah menunjukkan bahwasanya isim
yang disandarkan kepada isim tersebut fi'il ini, isim tersebut adalah muannas. Ya, fa'il maksudnya ya. Jadi tujuan dari ta ta'nis sakinah itu adalah untuk menunjukkan bahwasanya fa'ilnya muannas. Ya, cuman bahasa fa'ilnya diganti dengan annalismal ladzi usnida hadzal fi'lu ilaihi. Ya, padahal maksudnya adalah fa'il. Wal gharadu minha ad-dalalatu ala annal fa'ila muannasun. Nah, lebih singkat seperti itu ya. Cuman ya bla 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 isim yang disandarkan kepada fi'il padahal maksudnya fa'il. Paham fa'il ya, saudara-saudara ya? Sawaun akana fa'ilan ada fa'il di situ ya. Sama saja apakah yang disandarkan kepada si fi'il tersebut berupa fa'il atau naibul fa'il ya. Karena kan yang disandar fi'il yang disandarkan kepada isim, maka isim tersebut kalau fi'il yang disandarkannya fi'il ma'lum, isim tersebut disebutnya fa'il. Kalau yang disandarkannya fi'il majhul, isim tersebut disebutnya naibul fa'il. Gitu ya. Atau wal gharadu minha ad-dalalatu ala annal fa'ila au ya awil maf'ul au naiba fa'il ya muannasun gitu ya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwasanya fa'il atau naibul fa'ilnya adalah muannas. Sawaun akana fa'ilan, sama saja apakah si isim yang disandarkan fi'il kepadanya adalah fa'il, seperti qalat Aisyatu ummul mu'minina, ibunda Aisyah berkata. Ibunda Aisyah ummul mukminin berkata, amkana naiba fa'ilin, atau dia naibul fa'il, seperti furishat daruna bil busut gitu ya. Apa maksudnya coba? Busut ya. Busut tuh namat tuh ya. Rumah kami furishat ya, ditutupi, dibentangi ya dengan busut, dengan tikar, semacam tikar lah ya. Gitu ya, karpet atau ya. Hah? Samak mah ikan digoreng gitu ya. Gitu ya, samak orang Sunda. Rumah kami dibentangi dengan tikar atau samak ya. Wal muradu annaha sakinatun fi asli wad'iha, dan yang dimaksud bahwasanya si ta ta'nis sakinah itu, sakinahnya itu, sukunnya itu fi asli wad'iha, dari awal peletakannya ya. Fala yadurru tahrikuha li'aridin ya, li'aridit takhallusi min iltiqa'i sakinah ini, maka tidak memadorotkan penamaan ta ta'nis sakinah tersebut apa, pengharokatan ta ta'nis tersebut dikarenakan sebuah sebab, li'aridin ya, li'aridin sebabnya apa, at-takhallus, keluar bebas, min iltiqa'i sakinah ini, dari pertemuan dua sukun ya. Jadi ya, walaupun yang terlihat itu berharokat kasroh ya, tapi tetap dia disebutnya itu ta ta'nis sakinah. Kenapa? Karena memang ya, kalau tidak ada pertemuan dua sukun dia sukun. Tidak ada pertemuan dua sukun, sukun yang pertama ta ta'nis sakinah, sukun yang kedua adalah setelah hamzah wasol. Contoh, wa qalat ikhruj alaihinna, wa qalat ya ukhruj anta alaihinna ya, istrinya Aziz berkata kepada Nabi Yusuf, ukhruj anta ya Yusuf alaihinna, kepada para ya Mahmud yang banyak itu ya, Mahmuda di situ ya, ibu-ibunya. Ukhruj ada hamzah wasol, setelah hamzah wasol itu, adanya hamzah wasol menunjukkan kalau setelah hamzah wasol itu sukun. Ketika di tengah hamzah wasolnya hilang, berarti akhruj ketemu dengan qalat, akhruj, ketemu dengan qalat susah ya. Makanya mau tidak mau ya, si sukun yang pertama diharokatin, dan caranya adalah biasanya tuh jalan keluarnya itu adalah dengan mengkasrohkan. Ini yang disebut dengan melepaskan diri atau membebaskan diri dari pertemuan dua sukun. Kalau tukhruj susah bacanya ya, harus keluar dari pertemuan dua sukun, dikasih harokat. Kalau tukhruj
Jadi tidak memadarotkan pengharokatan tak ta'nis sakinah karena keluar dari dua sukun, tidak memadarotkan penamaan dia sebagai tak ta'nis sakinah, penanda kalau pelakunya adalah perempuan. Idh qalat imru'atu Imrana, idh qalat ketemu dengan imro'ah, qalat imru'atu, qalata ataina ta'i'in. Nah, kalau qalata di mana? Kenapa jadi qalata? Ini kan qalata kulna gitu kan? Nah, pertemuan dua sukunnya yang mana? Pertemuan dua sukunnya adalah sukun yang pertama ats tak ta'nis sakinah, sukun yang kedua adalah alif domir tasniyah. Ya, qalat perempuan satu orang ditambahkan alif jadi dua orang. Nah, ats ketemu dengan alif gimana coba? Ya, kalau qalat satu orang, kalau qala dua orang tapi laki-laki. Alif kan menunjukkan dua orang ya enggak? Qala laki-laki satu orang, qala laki-laki dua orang. Qalat perempuan satu orang. Nah, perempuan dua orang bagaimana? Kalau qala itu mah laki-laki dua orang. Berarti ada ciri perempuannya, ada atsnya, dan ada ciri dua orangnya, ada alifnya. Ada ats, ada alif. Kan dua-duanya sukun. Gimana cara ngasih harokatnya? Apakah dengan dikasrokan seperti yang tadi? Enggak. Tapi difathahkan. Kenapa difathahkan? Karena setelah ats itu adalah alif dan temannya alif itu adalah fathah. Jadilah qalata ataina ta'in. Keduanya yaitu langit dan bumi berkata ataina ta'iin. Kami ya akan datang ta'iin dalam keadaan taat. Wa mimma taqaddama yatabayyanu laka anna, bersambung sampai situ dulu udah dikasih catatan sedikit lagi padahal ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.